Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kalian selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, bertemu lagi di mata kuliah Sistem Operasi. Kali ini saya akan melanjutkan algoritma dari algoritma penjadwalan yang kemarin, yaitu algoritma yang ketiga, di mana algoritma yang ketiga ini merupakan penjadwalan lanjutan dari algoritma yang kedua, di mana algoritma yang kedua itu adalah PTD, jadi proses terpendek itu dipertamakan. Nah, algoritma yang selanjutnya adalah algoritma RTPD, maksudnya ini RPTD maksudnya, jadi rasio penalti tertinggi dipertamakan. Maksudnya ini algoritma ini untuk mengatasi algoritma yang sebelumnya, yaitu PTD, di mana jika terjadi perintah atau sebuah proses yang memiliki perintah yang kecil semuanya. Jadi jika datang suatu proses itu membawa perintah yang sedikit, maka otomatis perintah yang banyak atau proses yang mempunyai perintah yang banyak itu tidak akan terkerjakan, atau misalnya tidak akan terproses seperti itu. Jadi kan diproses di algoritma PTD itu kan proses terpendek dipertamakan. Jadi ketika ada proses terpendek atau beberapa proses dianalisa, ada proses yang paling pendek, otomatis dikerjakan dulu. Nah, nanti ada proses lagi, datang lagi, ternyata lebih pendek lagi, otomatis yang terpendek itu nanti dikerjakan lagi. Jadi nanti yang terpanjang itu nanti akan terbengkalai. Jadi dengan algoritma yang selanjutnya ini, algoritma RPTD, rasio penalti tertinggi dipertamakan, itu nanti akan membuat proses yang tertinggi itu nanti akan diproses sesuai dengan rasio penaltinya. Oke, langsung saja akan kita jelaskan di materi ini. Baik, silakan dilihat materi di depan ini, bahwasanya algoritma penjadwalan yang selanjutnya RPTD atau HPRN atau HRN, High Penalty Ratio Next, merupakan antrian dengan prioritas tanpa penggusuran. Jadi ini tanpa penggusuran ya, tanpa penggusuran. Jadi jika sebuah proses mempunyai perintah sebanyak 4, maka dia akan diselesaikan sebanyak 4 juga. Jadi tidak ada penggusuran. Oke, next, algoritma ini mengatasi kelemahan pada LPTD atau PTD, algoritma PTD. Pada algoritma PTD, jika proses pendek terus berdatangan, maka proses panjang akan terbengkalai. Karena algoritma PTD itu kan proses terpendek dipertamakan. Jadi kalau datang terus proses terpendek, yang terpanjang otomatis tidak akan terproses. Padahal algoritma RPTD, lama tunggu akan meningkatkan prioritas sehingga suatu saat proses panjang memperoleh prioritas. Jadi dihitung dari proses lama tunggunya. Ketika lama tunggu dari proses yang panjang itu tadi sudah pada suatu penalti atau pada suatu waktu tertentu sesuai dengan analisa penaltinya, otomatis nanti akan dikerjakan juga di proses tersebut. Jadi rasio penalti itu mencarinya seperti ini, merupakan T besar per T kecil, di mana S dan S plus T per T. Nanti kita akan olah ini. Jadi S merupakan lama tunggu, makin lama menunggu, makin besar rasio penalti, sehingga makin tinggi prioritasnya. Jadi ketika ada suatu proses yang panjang atau yang mempunyai proses yang banyak, perintah yang banyak, itu nanti ketika dia semakin lama menunggu, otomatis semakin besar pula peluang untuk diprioritaskan untuk dikerjakan selanjutnya. Oke, kita menuju ke contoh yang kelima, di mana ada proses A, B, C, D, E, datangnya tidak sama. Jadi saat tibanya ada 0, 1, 2, 3, 4. Lama olahnya 4, 2, 5, 8, 4. Nah, seperti ini. Nah, langsung kita masukkan atau ke dalam barisan saat, di mana nanti barisan saat seperti ini. Nah, kita hitung seperti ini. Ingat, di algoritma ini tidak ada penggusuran. Nah, pada saat 0, ingat, pada saat 0, di saat 0 hanya ada A.
Nah, karena B belum datang, soalnya B datangnya di saat yang ke-1. Jadi yang saat 0 itu hanya A saja, di mana A mempunyai 4 proses. Nah, ketika A itu dimasukkan 1, 2, 3, 4, nah otomatis dia sampai saat keempat. Nah, pada saat keempat ini, itu ternyata B, C, D, E itu datang. Nah, otomatis B, C, D, E ini nantinya akan dianalisa atau diolah mana proses tersebut yang mempunyai rasio penalti yang paling besar, seperti itu. Nah, kita lihat cara menghitung rasio penaltinya. Jadi A sudah dikerjakan, otomatis A sudah selesai, tinggal B, C, D, E. B, C, D, E di waktu yang keempat itu sudah datang semuanya. Jadi B, C, D, E itu diolah semuanya. Nah, kita olah ini, jadi A sudah rampung, maka yang diolah hanya B, C, D, E 4 itu adalah saat dia datang setelah A. Nah, kita lihat di barisan saat B, atau maksudnya A itu terakhir muncul di saat keempat, maka yang kosong ini, ya, ini istilahkan ini belum terisi ya. Jadi biar kita tahu, jadi B, E, C dan sebagainya ini belum terisi. Jadi yang 4 ini adalah kosong. Jadi terakhir kali proses A itu dikerjakan yaitu di saat yang keempat, maka 4 ini menjadi acuan untuk mencari rasio penaltinya. 4 ini merupakan terakhir A muncul, kemudian 1 adalah saat tibanya B. Nah, 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, kemudian rasio penaltinya itu 5/2. 2 ini dari 2 ini. Nah, ini dua huruf angka 2 dan 2 di belakangnya sebagai penjumlah dan pembagi, ini merupakan dari lama olahnya. Jadi 5 hasil dari lama tunggu plus 2 itu dari lama olahnya per 2. Jadi 5 plus 2 sama dengan 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Nah, seperti itu. Itu nanti berlaku juga untuk C, D, E. Nah, kita lihat yang C 4, karena 4 ini datangnya sama semuanya. Maksud saya gini, ketika saat 4 itu sudah selesai, atau saat 4 itu sudah ditempati oleh A, maka B, C, D, E itu datang bersamaan atau ngumpul bersama di saat 4. Jadi B, C, D, E itu rebutan siapa nanti yang akan mengisi di setelah A, seperti itu. Maka dihitung dengan rasio penalti yang paling besar. Jadi semuanya pakai muncul terakhir dari barisan saat sebelumnya, atau sebelumnya itu proses A. 4 tambah 2 itu dari saat tibanya C sama dengan 6. Kemudian 6 itu dijumlah dulu dengan 5, yaitu 5-nya ini dari ini lama olahnya C. Karena C mempunyai lama olah 5, maka ditambah 5 terus dibagi dengan 5. 6 tambah 5 11, 11 dibagi 5 yaitu 2,2. Begitu juga dengan D. D sama 4, 3-nya itu adalah saat tibanya D sama dengan 7, dijumlahkan 7/8, 7 tambah 8, 15, 8 ini dari lama olahnya. Nah, 15/8 sama dengan 1,8. Nah, kemudian yang E 4 sama dari A, kemudian 4 ini merupakan saat tibanya, dijumlahkan dapat 8, 8 ditambah 4, 4 ini merupakan lama olahnya E. Jadi 8 tambah 4, 12, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, dari keempat ini kita lihat rasio yang paling besar itu yang mana. Nah, jika kita bandingkan dari keempat ini, rasio yang paling besar adalah yang B, maka B itu dikerjakan terlebih dahulu setelah A, seperti itu. Maka kita tempatkan di sini B. Nah, kita lihat B itu mempunyai berapa lama olah.
ternyata B mempunyai lama olahnya 2, maka kita tulis 2 di sini. B sudah dikerjakan, tinggal C, D, E. Nah, kita menganalisa C, D, E dulu. Nah, A dan B sudah rampung perhitungan rasio penalti, maka rasio penalti selanjutnya yaitu adalah CDE. Nah, 6 ini dari mana? 6 ini dari saat terakhir A dan B diisi di barisan saat. Kita lihat saat terakhir di barisan saat A dan B adalah 6 ini. Maka untuk mencari analisa rasio penalti CDE, maka menggunakan 6 ini. 6 tambah 2, 2 adalah saat tibanya C, yaitu 8 tambah 5 adalah lama olahnya dari C, 8 tambah 5 yaitu 13 dibagi 2 adalah 26. Kemudian untuk yang D, 6 sama tambah 3 adalah saat tibanya D, yaitu 9 ditambah 8 dari lama olahnya dari D, 9 tambah 8 17 dibagi 8 yaitu 2,1. Kemudian yang E, di mana E adalah 6 tambah 4, jadi 6 ini adalah yang terakhir dari B, 4 ini adalah saat tibanya E, 6 tambah 4 adalah 10 tambah 4 per 4, jadi 4 per 4 ini 4 dari lama olahnya E. 10 tambah 4, 14 dibagi 4 yaitu 3,5. Maka jika kita bandingkan, yang lebih besar adalah yang E, maka setelah B yang dikerjakan adalah E. Nah, kita lihat E punya berapa? E ternyata punya 4. Nah, maka kita tulis di barisan saat E itu sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, E berada terakhir di 10. Jadi nanti untuk menganalisa C dan D itu nanti analisanya yaitu 10. Terakhir adalah saat 10. Kita lihat. Nah, kita lihat adalah C dan D. Nah, ini ABI sudah dikerjakan, tinggal C dan D. Nah, C ini kita ambil dari 10 tambah 3 adalah kepunyaannya C, lama olahnya C, tambah 3 sama 13 tambah 5 18 bagi 5 yaitu 3,6. Kemudian 10 tambah 4 yaitu 14, ini lama olahnya, saat tibanya D, ya betul, saat tibanya D. Kemudian yaitu 14 sudah, kemudian 14 ditambah 8, 14 tambah 8 yaitu 22 dibagi 8 yaitu 2,75. Jika dibandingkan adalah C dulu yang dikerjakan. Nah, maka C kita kerjakan. Kita lihat C ada berapa? C punya 5 lama olah. Maka C kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tinggal D. Jadi D tidak usah dianalisa karena D hanya satu saja. Langsung kita tulis di yang terakhir setelah C. Yaitu D punya lama olah yaitu ini lama olahnya 8, kita tulis sampai 8. Nah, jika sudah selesai di barisan saat, maka dapat kita tulis atau kita masukkan di tabel perhitungan seperti ini. Saat tibanya seperti ini, lama olahnya seperti ini, saat mulainya seperti ini, saat rampungnya seperti ini. Ya udah tahu ya, saat mulai itu pertama kali muncul, kalau saat rampung adalah pertama kali selesai di barisan saat. Lama tanggap yaitu adalah saat rampung dikurangi saat tiba, jangan lupa. Nah, kalau lama tunggu yaitu saat mulai dikurangi saat tiba. Nah, tinggal ditulis, kemudian dicari rata-ratanya dari lama tanggapnya, dijumlahkan 48, kemudian dibagi banyaknya proses yang dikerjakan, dibagi 5, 48 dibagi 5 yaitu 9,6. Jadi rata-rata lama tanggap dari rasio penalti atau algoritma RPTD ini dalam proses yang kelima tadi yaitu 9,6. Baik. Nah, jadi untuk RPTD ini saya kira kalian harus lebih banyak menghitungnya di setiap analisa, karena setelah proses
yang pertama, nanti yang keduanya otomatis dianalisa atau diolah dulu untuk mencari rasio penalti mana yang lebih besar. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan di algoritma RPTD ini. Untuk selanjutnya nanti yaitu algoritma putar gelang atau round robin akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.